istidadan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang masih di luar juga terima kasih sudah bergabung dengan Bu Guru. Yang ada di rumah juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kali ini kita akan belajar IPS ya. Bu Guru share screen terlebih dahulu. Oh ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar kalian bagaimana? Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, Bu Guru mulai ya. Biar yang di luar juga tidak terlalu lama menunggunya. Oh iya, Bu Guru absen dulu ya. Yang hadir ya. Oke, kelas 6B yang pertama, Mas Zaki. Ini absen berapa Mas Zaki? Kalau misalnya dengar bisa chat ya nak ya. Zaki, absen berapa? 9. Oke, selanjutnya Puan. Absen berapa? Absen berapa, Mas Puan? Oke. Zaki 11. Terus Ahmad Aska. Azata. Eca, 6B ini Eca. Oh, absen 4. Azata ini 4 apa 2 ya? Azata 4. Ko Eca 2, Fawas. Irsyad. Irsyad Eca 6. Fawas. Irsyad. Fawas 7. Irsyad. Marvel. Muhammad Rafa. Eca 6. Marvel 10. Oke. Zafar 5. Muhammad Zaka. Raditya Gema 16. Muhammad Rafa 12. Muhammad Zaka. Ryan 18. Puan ini nomor berapa nak? Puan Raditya. Panggilannya siapa? Gema ini ta? Puan Raditya Gema. Raihan Raffi 13. 12 Raihan.
Sultan, Waldan, Zaki, sudah Zaki, Zafar. 15 ya. Siapa yang diunmut ini? Sebentar. Oke. Halo? Halo, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Bu Guru tidak unmut ya. Jadi kalian ada apa-apa silakan tanya. Oke, selamat datang. Waldan 20. Zafar ini nomor absen berapa? Aku 2, Bu. Sultan 19. Oke. Ya sudah, nanti Bu Guru cari di absennya kalian ya. Terima kasih ya, Nak, sudah hadir. Oke, kita mulai materinya. Sebentar. Download. Ayo, Bu, mulai, Bu. Ya, tunggu, ini masih share screen ya. Oke. Oke, sudah tampil di layarnya kalian? Halo, sudah tampil belum? Loading. Nah, kali Loading. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Udah kelihatan belum? Loading, Bu. Udah, Bu. Ya, yang loading ya, Nak. Ditunggu ya. Nah, ini ya. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan menghargai usaha ekonomi orang lain. Apa yang dimaksud? Kira-kira kalian tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Terus menghargainya gimana? Ada yang bisa nggak? Nanti Bu Guru tambah poin deh yang bisa. Materinya sedikit kok, Nak. Materinya sedikit. Ayo, siapa yang bisa? Zaka, Eca, lama ya. Apa, Bu? Kegiatan atau usaha ekonomi itu apa? Eca mungkin mau jawab? Kayaknya sudah berpikir dari tadi nih. Pekerjaan yang menghasilkan uang ya, Bu? Kalian kan tiap hari melakukan kegiatan ekonomi, Nak. Misalnya kalian mau beli-beli nih, mau beli pulsa, seperti itu. Terus orang yang berinteraksi dengan kalian, misalnya penjual pulsa, itu kan menjual pulsa atau menjual paketan nih, kan dapat duit tuh dari situ. Itu kan kegiatan ekonomi, Nak. Terus kalian juga misalnya disuruh-suruh mama, disuruh beli gula, kayak gitu, ke toko. Itu kan berinteraksi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kalian bawa apa sih? Ketika melakukan kegiatan itu, bawa apa kalian? Uang. Membawa uang. Nah, jadi kalian butuh nggak? Penjual pulsa itu kalian butuh nggak? Adanya penjual pulsa, adanya penjual makanan, adanya penjual gula, itu butuh nggak? Butuh, Bu. Butuh, Bu. Cara menghargainya kira-kira gimana? Kalau beli-beli bentak-bentak gitu? Dengan sopan. Berbicara dengan lemah lembut. Iya, bagus. Jadi menghargai itu ada etikanya ya. Jadi harus sopan, ada etikanya. Jadi kalau misalnya Bu mau beli gula, permisi Bu mau beli gula, atau seperti ini, Bu beli gula Bu, tuku gula ya Bu. Nah,
Masa kayak gitu? Jadi harus sopan ya. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Nah ini, kelihatan nggak di layar kalian? Masih loading mungkin? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu seperti apa? Yaitu misalnya menjadi petani. Kalau di desa, di rumahnya Bu Guru banyak sekali yang menjadi petani. Tugasnya petani kira-kira ngapain, Nak? Menanam padi. Terus tanam apa lagi? Tanam sayur-sayuran. Kalian butuh nggak padi? Nanti Butuh. padi itu jadi apa? Padi jadi apa? Nasi. Jadi beras dulu ya. Kalau udah dimasak baru jadi nasi. Ya, jadi kita juga saling membutuhkan. Yang pertama profesinya yaitu menjadi petani. Nah, ini juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya si petani. Si petani juga butuh uang, jadi hasil dari panennya itu dijual seperti itu. Terus yang kedua penjahit. Kalian butuh nggak penjahit? Butuh. Loh, apa yang terjadi jika seandainya tidak ada penjahit? Tidak ada pakaian. Tidak ada pakaian. Pakaiannya sih ada, cuma nanti kalian pakai kain gitu ya, jadi kainnya dimasukin ke badan kalian gitu. Kalau nanti kalian buka semua ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dengan adanya penjahit ini, pakaian kita yang awalnya itu hanya kain, itu bisa berubah menjadi baju karena sudah didesain dan dijahit. Ya, oke kita lanjutkan ke pedagang. Betul nggak pedagang? Betul. Jadi macam-macam ya profesinya untuk kebutuhan ekonominya. Ada yang jadi petani, penjahit, pedagang. Nah, misalnya salah satu contoh pedagang yang kalian tahu, yang tiap hari biasanya pagi-pagi, titit ke depan rumahnya kalian. Oh, di sana. Apa? Pedagang apa biasanya? Pedagang apa? Mas Arta? Kenalan sama bapak-bapak. Dagang sayur. Pedagang sayur atau kalau bahasa Jawanya itu melico ya. Jadi kita juga sangat butuh melico karena daripada kita ke pasar jauh-jauh, lebih baik kita nunggu di depan rumah seperti itu ya. Itu salah satu contoh pedagang. Nah, kita atau orang tua kita butuh tuh beli-beli sayuran, beli-beli ikan seperti itu. Nah, kita juga dengan adanya pedagang itu lebih dimudahkan ya daripada kita jauh-jauh ke pasar. Dan di pasar juga kan kita berinteraksi sama dengan pedagang, mungkin harganya lebih murah kalau di pasar. Oke, kita lanjutkan ke nelayan. Kalian butuh nggak nelayan? Butuh. Buat apa? Ikan. Untuk makan ikan. Oh, buat makan ikan. Loh, kan di apa namanya? Di sungai juga banyak ikan. Kenapa nggak makan ikan sungai aja? Dapat. Makan ikan sungai enak, Bu. Ya, kita juga membutuhkan nelayan karena mereka mencari ikan di laut ya. Jadi cari ikan di laut gitu. Terus pegawai swasta. Butuh. Pegawai swasta itu semisal ini pengiriman barang, misalnya kalian mau mengirimkan paket ke temennya kalian menggunakan jasa JNT seperti itu adalah salah satu contoh pegawai swasta. Terus pegawai negeri, semisal seperti bunda atau ayahnya kalian yang mengabdi pada negara ya, ASN. Jadi mereka itu biasanya bekerja ya seperti di guru, ada yang di kelurahan. Kan kalian kalau ngurus-ngurusin sesuatu itu ya, jadi seperti itu. Terus yang sekarang lagi jadi garda depan nih, tenaga medis. Ini juga butuh banget ya. Oh, LED. Tenaga medis. Jadi adanya bisa membantu kita jadi agar terhindar atau terpapar dari COVID, memberi penyuluhan-penyuluhan itu ya.
Terus ada pengusaha juga, seperti ayah bundanya kalian yang jadi Nggak bisa ya, pengusaha, cuma semisal menit toh. buka toko, seperti itu. Nggak Itu masuk termasuk deh, pengusaha. suara. Oke, Bu Guru lanjutkan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, memproduksi membuat, distribusi itu disalurkan, terus konsumsi itu kita gunakan ya Nak ya, atau kita misalnya kalau makanan kita makan. Ada kegiatan produksi, orang yang terlibat dalam tenaga kerja. Ini contohnya pemakaian tenaga kerja dimaksud untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, misalnya produksi baju tadi, bisa nggak kita gunting sendiri, jahit sendiri dengan pesanan sebegitu banyak? Kira-kira tenaga kita habis atau enggak? Habis atau enggak tenaga kita kalau dilakukan semua, misalnya satu matahari, kita semua yang mengerjakan produksinya, bisa enggak? Enggak. Kita butuh apa? Istirahat. Istirahat, butuh karyawan untuk membantu kita. Kalau misalnya nggak ada karyawannya kan nggak bisa istirahat, kerja terus. Sedangkan besok harus jadi loh bajunya, besoknya lagi harus jadi juga loh bajunya, kan kita bingung. Makanya kita butuh orang lain atau karyawan untuk membantu kita dalam kegiatan ekonomi. Ya. Oke, kayak Pak Petani, semisalnya Pak Petani nih di sawah. Pak Petani di sawah. Misalnya dia nyangkul sawahnya sebanyak-banyaknya. Sendirian, gimana? Apa yang terjadi? Capek, bisa-bisa pingsan ya di tengah sawah ya. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, kayak gitu. Ya, Bu Guru lanjutkan ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Tentang profesi atau bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi Paham, Bu. untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Alhamdulillah kalau Paham. Ada tuh, Bu. Oke, kita lanjutkan. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen. Nah, maksudnya di sini tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen. Siapa yang bisa? Maksudnya tenaga kerja siapa dan produsennya siapa? Yuk. Katanya mengerti. Oke, Sultan apa nak? Silakan dijawab. Diaktifin suaranya. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen. Maksudnya apa? Mendapatkan gaji. Ya, mendapatkan gaji atau balas jasa, mendapatkan uang ya. Oke, berupa upah atau gaji dari produsen. Ini sudah ada jawabannya. Jadi dapat upah atau dapat uang. Gaji juga semisal pegawai swasta atau pegawai negeri itu dapat uang. Nah, selanjutnya barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Nah, jadi barangnya itu semisal bajunya kita nih udah jadi, udah diproduksi akan disalurkan ke konsumen. Konsumen itu siapa? Konsumen itu kita ya. Atau masyarakat. Distributor itu adalah yang mendistribusikan. Semisal kalau baju-baju itu diangkut menggunakan mobil box terus dikirim ke toko-toko kayak gitu. Paham nak? Paham nggak? Sultan dan lain-lainnya. Paham nggak? Jadi ada urutannya ya. Ini notesnya Bu Guru tidak bisa digunakan ini. Bisa digunakan notesnya Bu Guru. Minta apa, Nak? Nah, jadi konsumen itu kita menerima itu dari distributor seperti itu. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Misalnya kayak perusahaan terus mengirim melalui mobil box. Mobil box kan menjual ke
toko-toko. Nah, itu akan mendapatkan keuntungan. Semisalnya dari awal dari produsen itu harganya misalnya satu baju itu 15.000, terus dijual ke toko-toko itu, misalnya masuk ke toko Jadi nih. Nah, tahu toko Jadi atau Matahari deh, kita misalkan itu. Nah, itu sama distributornya melalui mobil box dijual 18.000. Dapat berapa, wis? Tadi nih dari produsen 15.000, terus dijual ke toko Jadi 18.000, dapat berapa si distributornya? Dapat berapa? 15.000 dapatnya yang dijual bajunya, terus dijual 18.000, dapat berapa? 3.000. Jadi 18 dikurangi 15.000. Nah, dari toko Jadi itu dijual ke pedagang eceran atau mungkin dijual ke kita. Jadi 20.000, dapat untung juga atau enggak? Jadi semua atau pedagangnya dapat untung karena dijual ke kita 20.000, dapat 2.000. Oke, sampai sini ada yang bingung enggak? Enggak. Gampang ya? Oke, Bu Guru lanjutkan. Bu. Nah, ini. Kamu sudah apa ini ya? Bu, gambarnya enggak berubah ini, Bu. Loh, Iya, Bu. Kok di Bu Guru sudah berubah Gambarnya ini? cuma warna biru. Gambarnya kita enggak ganti, Bu. Gambarnya masih Iya, Bu. Enggak ganti, ganti Bu. enggak? Ganti enggak? Ganti. Oke. Nah, yang tadi tuh ini, Nak. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen. Jadi, dari produsen ke konsumen itu harus melewati distributor dulu, baru ke pedagang-pedagang, baru ke kita. Kayak gitu. Oke, terus Bu Guru lanjutkan ke ini. Kelihatan nggak? Oke, kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani, tanaman kapas. Nah, kita bahas pakaian ya. Jadi, ada petani kapas. Jadi, kita itu gak moro-moro jadi kain, Nak. Jadi, dari kapas dulu. Wah, betapa lembutnya baju kita ya. Terus pekerja pemintalan. Jadi, ada yang memintal, yang merangkai seperti itu. Terus ada penenun kain, ada yang ditenun juga ya. Terus ada penjahit. Nah, baru penjahit. Jadi penjahit itu baru nomor 4. Terus ada pengusaha garment. Pengusaha garment kayak yang membentuk jadi kain-kain gitu loh. Jadi udah jadi usaha ini. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting, begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara menghargai usaha orang lain atau menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Gimana cara menghargainya? Coba ya, Bu Guru tunjuk ya. Mas Waldan. Ayo, apa kira-kira? Bagaimana sih cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Satu aja, satu. Nanti yang lain ditunjuk juga. Oke. Sebisanya kalian, kira-kira yang kalian pikirkan itu apa? Masih bingung, Mas Waldan? Oke, lanjut. Mas Sultan. Sultan Saka. Ya, Bu. Ya, bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Jadi kita harus usaha ekonomi itu kan kita bisa lakukan dengan menjadi petani, menjadi pegawai swasta, menjadi penjahit. Bagaimana nih cara kita menghargainya, Nak? Sebisanya kamu deh.
Oke, Bu Guru tanya nih. Kamu pernah berinteraksi dengan ibu-ibu yang jualan atau melico? Iya. Ya, ibu-ibu melico tuh profesinya apa? Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan apa? Ibu melico? Jualan. Berdagang. Berarti apa? Jadi apa itu? Yang Bu Guru jelaskan tadi, yang di depan. Maka jadi petani. Jadi apa? Yo, jadi apa? Jadi beli, Bu. Iya, itu jadi apa, Nak? Ibu-ibu melico itu. Apakah petani, ataukah penjahit, atau apa? Yang tadi aku jelaskan, katanya sudah paham. Dagang sayuran. Oh, pedagang ya. Kan kamu berinteraksi nih dengan pedagang. Nah, untuk menghargai kegiatan ibu itu, menghargai pedagangnya itu gimana, Nak? Caranya, yang kamu tahu itu gimana? Siapa yang coret-coret ini ya? Apakah dengan membentak-bentak beli-belinya, ataukah gimana? Ayo, sebisanya Mas Sultan. Membelinya Masih bingung ya? Oke, coba dilanjutkan Mas Eca. berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan, oke, bagus. Ada lagi, coba yang lain. Mas Fawas. Mas Fawas. Tidak menawar harga terlalu rendah. Iya, bagus. Terus Mas Rafa Alfari. Membeli uang dengan uang yang tidak sobek. Iya, bagus, boleh. Boleh, bagus ya. Oke, langsung Mas Puan. Ya, Bu. Sebisanya kalian. Jangan tegang ya sama Bu Guru ya. Bu Guru udah gigit ya. Jadi Tidak. jangan tegang. Tidak menghina pekerjaan orang lain. Bagus. Pinter-pinter ini Nambe ini, senang Bu Guru ini. Mas Marvel. Mas Marvel, kemana ini? Mas Marvel. Apa yang di luar itu ya? Sebelum jawab. Oke, kita lanjutkan dulu Mas Azata. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Tadi Bu Guru contohkan nih melico. Melico profesinya jadi pedagang. Kenapa, Nak? Tidak menjelek-jelekkan usaha orang lain. Oh, bagus. Oke. Terus lanjut Mas Zaki 6B. Oke, kemana ini Mas Zaki ini? Oke, masih menghilang ya. Kita lanjutkan ke Mas Raffi Alman. Membeli produknya. Oke, boleh. Jadi ya kasihan ya kalau misalnya sudah berhenti meskipun hanya 1.000 beli mie gitu ya gak apa-apa. Cara kita menghargai. Oke, sampai di sini paham ya Nak ya? Gampang ya? Paham. Pinter 6B, pinter semua. Oke, Bu Guru lanjutkan nih. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain seperti yang tadi kalian sebutkan, udah bagus. Nah, dan ini ada rangkumannya. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan dengan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Jadi, dalam kegiatan perekonomian, maksudnya menumbuhkan usaha yang sehat tuh tidak saling menjelek-jelekan. Tadi sudah benar, tidak saling menjelek-jelekan. Wah, jangan beli kok melico yang itu dong. Kenapa? Melico yang itu dagangannya basi. Nah, itu tidak bagus. Jadi kita berarti bersaingnya tidak sehat. Semisal pekerjaannya Bu Guru juga melico misalnya. Terus habis itu Bu Guru bilang, oh, jangan beli ke Bu itu ya, Bu itu serem. Nah, itu juga gak boleh karena persaingannya tidak sehat karena menjelek-jelekan orang lain. Oke, yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak iri atas keberhasilannya. Oke, tadi udah ada yang jawab nih, bagus.
Jadi tidak iri maksudnya Bu itu ya dagangannya laris pasti pakai dukun, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu namanya iri hati. Dukun. Jadi tidak boleh. Semisal ya, misalnya kayak gitu. Terus iri diguna-guna nih pakai apa namanya penglaris kayak gitu misalnya, itu tidak boleh karena itu termasuk iri hati. Kita sebagai umat muslim tidak boleh punya sifat seperti itu. Terus Bu itu loh, semisalnya Bu itu loh dagangannya laris banget karena di sana itu biasanya dia menjualnya barang-barang yang basi-basi atau yang tiren, misalnya ayam tiren sisa kemarin jadi ayamnya murah misalnya ya, kayak gitu. Jadi tidak boleh. Yang selanjutnya, yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Maksudnya kita itu tidak boleh cuma pedagang, aku dong jadi misalnya jadi pegawai swasta, aku kerjanya di kantor, kamu loh keliling-keliling. Nah, itu tidak boleh, Nak. Jadi kita harus menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan karena kita tidak tahu kita itu menjadi manusia yang beruntung atau tidak, kan nggak sama kita. Meskipun kita misalnya dalam satu komplek, terus misalnya ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, jangan menjelek-jelekan, kita semua sama rata ya. Terus selanjutnya yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif. Apa ini? Kelihatan nggak? Ada kotak soalnya di buku guru ini. Bu, suaranya putus-putus. Oh iya, maaf. Ini mungkin sinyalnya ya. Yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Maksudnya meneladani itu orang itu menjadi teladan. Semisal siapa ya? Tadi kan kita bahasnya ini pedagang atau mungkin melico. Nah, melico juga bisa dijadikan teladan loh, Nak. Maksudnya mereka itu gigih dalam mencari rezeki. Jadi meskipun panas, terus gerimis, tetap berjualan. Itu juga wajib kita contoh. Namun kalau semisal hujan-hujan ya sebaiknya kita menggunakan pelindung agar kita tidak sakit seperti itu. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Gampang ya? Gampang, Bu, paham. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, nanti kalian kalau udah US harus bisa menjawab loh. Salah satu soalnya ada di sini. Salah satu jawabannya juga ada di sini. Kalian harus simpan di memori kalian. Jadi jangan sampai lupa ya. Kalian butuh nggak PPT dari Bu Guru buat belajar? Butuh, share ya. Ya. Oke. Nah, nanti Bu Guru kirim selengkap-lengkapnya. Sekali. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Nah, ini dia. Ini kok ada yang coret-coret ya? Itu siapa, Bu? Ya, nggak apa-apa, udah. Oke. Ayo, Informasi penting yang dapat kamu peroleh tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Tadi Bu Guru udah menerangkan. Halo? Siapa yang ada pengajian itu, Nak? Matiin. Ya, dinonaktifkan dulu sebentar ya. Oke. Informasi penting apa yang dapat kamu peroleh tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Siapa yang bisa? Yang dari awal sampai akhir Bu Guru terangkan nih. Siapa yang bisa mengambil informasi? Apa yang kalian dapatkan? Yang pertama, Bu Guru tunjuk aja ya, Mas Ara. Kamu dapat apa nih dari tadi kita berbincang-bincang membahas tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Mas Ara ini apa informasi yang didapat? Oke, masih hilang ya. Mas, siapa yang belum pernah Bu Guru tunjuk ya? Mas Zafar. Mas Zafar. Menghargai ekonomi. Oke, menghargai kegiatan usaha. Yang lengkap ya, Nak ya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi itu dengan apa? Bukan menghargai ekonomi saja.
Bersyukur boleh. Oke, Mas Jasif. Mas Jasif Ibra. sehat. Tes. Halo? Ya. Apa nak, Mas Jasif Ibra? Dari tadi Bu Guru dan kalian ini berbincang-bincang, yang kamu dapatkan informasi dari perbincangan kita itu apa? Syukur hargai saling membantu. Oke, saling membantu, boleh. Selanjutnya Mas siapa ini ya? Mas Hoir. Halo, Mas Hoir. Apa yang kamu dapat dari kegiatan kita tadi berbincang-bincang? Informasinya apa? Kurang jelas. Suaranya kurang jelas, Nak. Baik. Kurang jelas lagi. Mendapatkan barang yang baik. Mendapatkan barang yang baik. Oke, boleh deh. Jadi kita harus selektif ya dalam berinteraksi. Selanjutnya, Mas Sultan. Apa informasi yang kamu dapat? Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ya, menghargai. Apa yang kamu dapat, Nak? Bisa menghargai ya? Oke lah, gak apa-apa. Oke, lanjut Mas Fawas. Menghargai dan tidak menyepelekan jenis pekerjaan usaha orang lain. Tidak iri Pinter. dengan keberhasilan orang lain. Ya, bagus. Ingat-ingat ya kawan-kawannya Mas Fawas. Ya, bagus, Nak. Oke, kita lanjutkan ke Mas Rafa Alfai. Kamu dapat informasi apa? Tidak menghina usaha orang lain. Bagus. Oke, lanjut Mas Azata. Apa ya? Apa sih? Oke, masih bingung ya? Tidak apa-apa. Oke, Bu Guru lanjutkan ke Mas Irsyad. Dapat informasi apa? Dapat informasi apa? Dari perbincangan kita tadi dapat informasi apa, Nak? Mendapat informasi mengenai cara menghargai usaha orang lain. Boleh. Oke, Bu Guru lanjutkan ke Mas Mas Azata udah dapat jawaban? Belum? Oke. Bu Guru lanjutkan ke Mas Ahmad Aska. Boleh sambil sarapan ya, Nak ya. Santai aja ya. Boleh sambil sarapan biar gak capek. Boleh minum, gak apa-apa. Ke belakang mana? Apa, Nak? Mas Ahmad Aska udah dapat jawaban belum? Mati usaha ekonomi orang lain. Apa? Bu Guru gak dengar. Menghormati usaha ekonomi orang lain. Iya, menghormati ya. Sudah tadi temennya. Oke, mungkin ada yang lain. Jadi kita harus menghargai dan menghormati usaha ekonomi orang lain atau profesi ya.
yang lebih tepatnya profesi orang lain yang jadi petani, pedagang, dan lain-lain. Banyak sekali. Oke, lanjut ke Mas Zafar. Yang tadi menghilang. Apakah sudah muncul? Bu. Mas Zafar. Hah? Apa yang kamu dapatkan tadi dari perbincangan kita tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Siapa, Bu? Mas Zafar, tulisannya ini di Zoom-nya ini. Tadi kan sudah, Bu, dijawab, Bu. Oh, udah. Oh, maaf ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Maaf, Mas Raffi Alman. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Bagus, keren. Berarti menyimak ya tadi ya. Oke. Mas siapa yang belum ini? Jasif, Mas Jasif sudah? Sudah, Bu. Oke, Mas Marvel sekarang. Yang Gak ada bisa Marvel, Bu, di dalam panda. ruangan. Kenapa, Nak? Gak bisa Marvel, tadi di chat sama aku. Oh, oke lah, nggak apa-apa. Oke, jadi semua udah jawab ini ya. Oke, terima kasih sudah menjawab. Jawabannya bagus-bagus, pinter-pinter kelas 6B. Nah, ini dia kesimpulannya yang kita dapat. Siapa yang coret-coret lagi nih? Zaka itu, Bu. Bu Guru hapus. Nah, ini ya. Jadi, Bu, sambil makan nggak apa-apa ya, Bu? boleh, sambil makan boleh. Bu Guru dikirimi juga boleh. Gak apa-apa. Jadi ya, boleh. Pokoknya jangan lari ya. Jangan tinggalin Bu Guru. Oke, Bu. Jadi, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain itu dengan cara yang pertama, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Jadi yang didapat dari tadi informasinya itu Bu Guru sudah merangkum di sini. Jadi setiap orang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Nak. Jadi mereka akan bekerja, entah itu menjadi petani, pedagang, pegawai swasta, dan lain-lain. Jadi untuk mendapatkan apa? Intinya mendapatkan apa sih? Melakukan kegiatan ekonomi itu intinya mau dapat apa? Uang, Bu. Iya, jadi kita melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan uang. Uang untuk apa? Untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kebutuhan hidup. Oke, gampang ya, diingat-ingat lo ya cara menghargai. Nanti kalau ada di soal kalian Bu Guru maunya kalian harus bisa IPS dapat 100 ya. Gak boleh dapat 50. Oke, Bu Guru lanjutkan ke informasi yang kedua, yaitu pada kegiatan produksi tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan. Jadi dengan adanya tenaga kerja atau kita mengajak orang lain untuk bekerja dengan kita itu untuk memperlancar kegiatan dan mempermudah. Kayak gitu. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Jadi seseorang yang bekerja pada kita atau orang lain dimanapun itu profesinya, kecuali pedagang ya, mereka berdagang sendiri. Kecuali pedagang. Semisal jadi penjahit di penjahit di perusahaan baju semisal, atau mungkin di distributor baju, itu akan mendapatkan gaji atau upah dari kantornya. Misalnya juga bekerja di JNE atau JNT, pengirim barang, mereka juga akan mendapatkan upah dari kantornya karena sudah mengirimkan barang-barang atau paketan-paketan kalian, seperti itu. Yang informasi ketiga yaitu barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Jadi, yang awalnya produsen membuat baju itu dikirimkan kepada distributor. Distributor itu orang yang menandon barang-barang nanti akan dijual ke pedagang-pedagang grosir atau pedagang ecer. Kayak gitu, nanti akan dapat uang atau keuntungan.
Terus yang keempat atau yang terakhir, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa. Kita itu apa? Konsumen atau produsen atau distributor? Kalau kita loh ya, apa? Konsumen. Jadi kita itu adalah konsumen, pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa. Barang misalnya baju, jasa misalnya kita terima paket, kayak gitu. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi tersebut yaitu ada tiga ya, dari produsen, distributor atau konsumen itu ada 3. Urutannya diingat-ingat. Akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Jadi itu akan terus berhubungan, Nak. Jadi kalau bisa diibaratkan itu bisa menjadi diagram ekonomi. Kayak gitu. Oke, materinya Bu Guru sudah habis. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ada tugas, Bu. Ujian terakhir. Apa, Nak? Apa itu? PTT itu katanya Bu Guru dikirim apa enggak coba? Ya, Bu Guru kirim ya ke grup 6B. Bu Guru kirim. Ya, PPT-nya ya. Ada tugas. Ada tugas, Bu. Kalian mau tugas yang banyak, ta? Jangan banyak-banyak, Bu. Oke. Kita kan tadi udah diskusi bareng nih. Kalau sama Bu Guru tugasnya nggak banyak-banyak. Yang penting kalian udah ngerti, udah cukup. Gitu. Jadi kalian biar gak capek kelas 6. Ya, jadi tugasnya kita sudah kerjakan tadi. Kita sudah berdiskusi, mencari informasi-informasi dari kegiatan usaha. Jadi gak ada ya. Jadi itu aja sih. Kalau menurut Bu Guru. Seneng nggak? Bu, Ya. gak mau jalan kerjaan aku, Bu? Ujian terakhir. Anak, Kapan ujian? Kapan ujian, Bu? ujian September ini kayaknya PTS. Wow. Bu, boleh tanya, Bu? Ya, boleh. Bu Guru itu guru baru, Bu. Enggak, Bu Guru kelas 4. Dulu guru kelas 1. Sekarang guru kelas 4. Sama. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya di Aku pernah Antirogol. Bu. Apa? Namanya Bu Novita ya? Iya, jadi diinget-inget ya, Bu Guru mengisi IPS di kelas Ke rumahnya Bu 6B. Novita. Kenapa? Aku pernah ke rumahnya Bu Novita ngambil kayu. Oh iya benar, Bu Guru sempat jualan dulu. Sekarang udah gulung tikar, jadi usahanya udah gak berjalan. Makasih ya yang udah beli, jadi udah jadi konsumennya Bu Guru. Terima kasih. Nah, itu juga kegiatan ekonomi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau Mas Azata ini pernah ketemu Bu Guru dulu pas pantomim ya, Nak ya? Ya. Mas Hoir juga sering ketemu Bu Guru di kelas 4 dulu, muridnya Bu Rina kan kalian? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa yang coret-coret ini? Susah nggak, Nak? Materi ini susah nggak? Jadi waktunya sampai jam 9 ya. Sambil nunggu nih ada berapa 8 menit lagi. Susah nggak materi menghargai kegiatan ekonomi gampang ya? Enggak. Jadi kalau kita tuh sharing bareng-bareng, semua itu akan mudah. Jadi kalau sama Bu Guru nyantai aja, nggak usah nggak usah takut. Bu Guru udah kira-kira. Oke, jadi kesimpulannya menghargai kegiatan ekonomi usaha orang lain itu adalah siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Oke. Siapa yang bisa? Menghargai dan menghormati hasil orang lain. Boleh. Jadi kesimpulannya kita itu harus saling menghargai dan menghormati ya kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan orang lain. Meskipun profesinya bermacam-macam, kita tidak boleh saling menjelek-jelekkan atau iri hati. Dan kita itu harus menumbuhkan persaingan yang sehat. Semisal kita mau jadi pengusaha nantinya ya. Kan kita nggak tahu profesinya kalian nanti apa. Ada yang jadi pegawai swasta, pegawai negeri, mungkin jadi pengusaha.
jadi apa ya, arsitek. Jadi semua itu kan ada yang sama. Nah, kita jadi arsitek di dunia ini gak mungkin sendiri kan. Nah, siapa coret-coret ini? Kita menjadi apapun itu tidak sendiri. Kita itu banyak orang yang sama profesinya dengan kita. Semisal jadi guru ya. Ada yang mau jadi guru nggak di sini? Enggak. Loh, Enggak. kenapa? Enggak mau. Jadi guru itu menyenangkan loh. Enggak. Jadi ilmu kita itu ya. Jadi koki, Bu. Kenapa, Nak? Bisa masak. Oke, ada yang mau jadi, kalau nggak mau jadi guru nggak apa-apa, mungkin masih kelas 6 masih berpikir ya. Ada yang mau jadi koki katanya tadi, hobi masak, jadi enak tinggal makan, ya. Makan sendiri. Iya, jadi masak dimakan sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Kira-kira di dunia ini koki hanya kalian apa masih banyak lagi? Banyak. Jadi profesi yang kita jalani itu banyak orang menjalani juga. Jadi kita tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Misalnya jangan beli di koki itu dong, di restoran itu makanannya tidak enak, tidak boleh. Jadi kita harus bersaing sehat. Bagaimana cara konsumen itu bisa tertarik dengan makanan kita. Jadi tidak boleh menjelekkan usaha orang lain yang sama dengan kita. Udah kayak gitu aja sih. Gampang nggak? Gampang. Jadi kita itu harus menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kayak gitu. Oke. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada sudah, Bu. Nanti PPT-nya kalian baca lagi ya di rumah meskipun nggak ada tugas ya. Jadi PPT-nya dibaca lagi. Tugasnya kita hari ini hanya berdiskusi saja ya. Berdiskusi bersama-sama, mengartikan atau bagaimana mencari cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kayak gitu. Oke, sebelum Bu Guru akhiri, kita berdoa dulu. Istidadan. Oh, bentar, Bu. Oh iya, Belum silakan. Kenapa? Matematika. Mama. Kenapa matematika? Habis ini, Bu. Istirahat dulu, Bu. Oh iya, boleh. Istirahat. Nanti kalau suruh nyambungkan, sambung aja. Nanti kalian bilang tadi habis Zoom dengan guru ya. Oke. Matematikanya dengan Pak Hendro ya, Nak ya? Apa dengan Mbak ini? Oke. Sudah ya? Siapa itu yang ramai? Kita berdoa terlebih dahulu. Oke, istidadan. Doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan kalian paham apa yang Bu Guru terangkan. Pasti kalian sudah tahu sebelumnya. Nah, semoga bisa menjadi manfaat ya untuk kalian dan lulus dengan nilai 100 ya IPS-nya ya. Amin. Nanti bisa masuk SMP favorit. Kalau bisa di SMP Al-Baitul Amin ya. Jadi ketemu guru. Oke, Nak. Bu Guru akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah. Udah. Ya, udah.